Saya mulai usaha di umur 21 tahun. Awalnya saya bantu orang tua saya. Kebetulan kami ini dari keluarga pengusaha, jadi awalnya saya bantu orang tua saya mendapatkan pengalaman dari situ. Dan aparel saat itu mungkin sudah ada yang pernah dengar ya. Kalau jersey-jersey di Gorontalo mungkin ada yang pernah dengar ya. Saat itu Macan Aparel adalah satu-satunya produksi jersey yang pertama di Gorontalo. Saya tidak untuk Safa ya, saya itu berawal dari hobi. Jadi macam-macam usaha itu beda-beda, saya itu kondisional. Kenapa alasan untuk buka, tapi untuk Safa itu berawal dari hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Arifuddin, founder GoPos ID. Hari ini kita akan berbicara tentang kehipnian, termasuk juga profil dari kakak saya, mentor saya dan sahabat saya, Rosli Anwar Ahmad. Atau kalau saya sih sering panggilnya Ji Uli, ya, Abang Uli, yang memang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman di HIPMI bahwa usahanya itu sangat banyak. Sebelum masuk ke usaha dan bagaimana beliau merintis usahanya, saya pengen tanya-tanya Ji, kira-kira profil dari Jiuli ini seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusli Anwar Ahmad. Saat ini saya sedang menjalani proses tahapan musda untuk pemilihan calon ketua umum BPD HIPMI Provinsi Gorontalo. Kalau menurut teman-teman sudah menikah nggak dia Ji? Berapa anaknya? Ya kan siapa tahu kan ada yang masih jomblo dan masih tertarik kan. Kira-kira gimana ya? Gimana Ji? Alhamdulillah saat ini saya sudah berkeluarga, saya sudah memiliki anak 3. Anak pertama saya sudah SMA, yang kedua SMP, dan yang ketiga SD. Oke, jadi itu profil beliau. Beliau sudah beristri Ya. dan juga sudah ada anak ya. Jadi teman-teman boleh maaf, beliau ini alhamdulillah karirnya sudah bagus dan dalam merintis usaha juga sangat perform. Terkait dengan usaha, bagaimana sih merintis usaha dari awal sampai dengan hari ini? Silahkan Ji. Saya mulai usaha di umur 21 tahun. Awalnya saya bantu orang tua saya. Kebetulan kami ini dari keluarga pengusaha, jadi awalnya saya bantu orang tua saya mendapatkan pengalaman dari situ. Setelah menikah, saya berusaha membuka usaha sendiri dengan istri saya. Sampai dengan saat ini, partner saya adalah istri saya. Usaha pertama kami adalah toko handphone. Itu pada tahun 2008. Selanjutnya tahun 2012 saya membuka toko Macan Futsal yang sampai dengan saat ini masih jalan. Ya, Selanjutnya kami membuka toko mebel. Pada tahun yang sama kami juga membuka toko mebel. Selanjutnya pada tahun 2019 kami membuka Macan Aparel. Perlu diketahui Macan Aparel saat itu mungkin sudah ada yang pernah dengar ya. Kalau jersey-jersey di Gorontalo mungkin ada yang pernah dengar ya. Saat itu Macan Aparel adalah satu-satunya produksi jersey yang pertama di Gorontalo. Saat itu ya. ya, ya. Saat COVID, ketika beberapa bidang usaha ada yang kurang jalan, alhamdulillah saat itu saya membuka usaha yang namanya Amal Mini Soccer Stadium. Oke, Dan itu satu-satu saat itu ya, ya, ya. pertama dan satu-satunya di Indonesia Timur. Yang terakhir saya buka pada tahun 2022 itu Sapa Beach Resort, dan alhamdulillah saat ini ada berjalan yang baik. Oke, jadi usahanya ini cukup banyak. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana proses karir beliau dari umur 21 sampai dengan hari ini membangun usaha Safa Beach Hotel. Nah, berbicara soal usaha-usaha tadi Ji, kira-kira ini juga teman-teman mahasiswa mungkin pengen tahu modal awal yang dikeluarkan sampai dengan hari ini, apakah itu menutupi belum gaji karyawan, operasional, maintenance dan sebagainya, itu kan butuh biaya yang sangat besar. Apalagi dalam
hotel yang berada di wilayah Bonebolango ya. Ya itu kan pasti dengan jumlah penduduk kita sedikit, eee, pengunjung wisatawan juga tidak terlalu banyak, bagaimana menyikapi itu, Ji? Baik, ini khusus ini ya, Iya, Safa Beach Resort. Sapa Beach Resort. Alhamdulillah untuk Safa Beach Resort sampai dengan saat ini kebetulan kita masih menggunakan modal sendiri. Untuk awalnya saya tidak untuk Safa ya, saya itu berawal dari hobi. Jadi macam-macam usaha itu beda-beda saya itu kondisional. Kenapa alasan untuk buka, tapi untuk Safa itu berawal dari hobi. Jadi awalnya itu untuk pribadi. Pribadi, Ya, awalnya untuk pribadi. Selanjutnya ketika ada teman datang, dia tanya, "Jin, untuk apa?" Saya bilang, "Untuk weekend aja, keluarga pribadi." Saat itu ada teman yang bilang, "Haji berarti kalau tidak keluarga dengan haji tidak bisa main ke sini, sayang dong tempatnya." Oke. Jadi ya dari ucapan teman itu ya saya berusaha untuk bikin lebih besar lagi dan dibuka untuk umum. Sudah balik modal belum, Ji, untuk itu? Kalau bicara balik modal, ya belum. Oh, belum ya. Jadi tapi tetap survive-nya seperti apa untuk berada di posisi yang sampai dengan hari ini belum balik modal, pengeluarannya banyak tapi masih survive? Untuk Sapa, Nah, dari awal saya bangun sampai dengan saat ini saya belum ada kepikiran ini harus balik modal lah, atau bagaimana berapa tahun DP-nya. Saya dari awal itu cuma mau bikin yang terbaik, mau bikin kualitas terbaik dan alhamdulillah ketika orang yang waktu awal-awal ya, iya. orang susah cari kamar sampai dengan saat ini ya. Iya yang begitu ya, susah cari kamar. Itu lebih dari itu, penghargaan buat saya itu. Karya saya dihargai orang. Nah, sekarang kita masuk di HIPMI, Ji. Itu Ya. sebelum ini saya kebetulan punya Ya, oke. kalau di era Safa kebetulan saya dah biar. Oke, jadi karena bicara sapa, apa nih, Ji? Wah, Bocek. Dikata Aduh, ya. Ini dikasih kasih aja. ke masing-masing atau Itu cuman 20. dikasih kuis? Nggak ada, kasih aja. Jadi karena ini mungkin lebih dari 20, karena kami menghargai operator tenang. Karena menghargai orang yang sudah datang lebih awal, ada buka registrasi tidak tadi? Yang merasa diri lebih awal nanti DKK Rival nanti diberikan. Hanya 20. Itu tiket masuk ya, di free tiket masuk buat jalan-jalan. Ini ada tiket nginap. Jadi tadi Tapi jangan serius. asli tadi. Jadi jangan dulu dikasih. Setelah Haji bisa memaparkan semua pengalaman Haji, kita kasih kuis. Siapa yang bisa jawab, angkat tangan dan dapat voucher nginap Sapawits 1 minggu. Eh, Tapi berlaku 1 malam. berlaku di Januari. Hanya berlaku di Januari. Nanti tahun depan Tahun berlaku. depan, oke. Sebentar, Ji. Ya, jadi kita masuk ke HIPMI-an. Kenapa sih Haji tertarik masuk HIPMI dan sampai hari ini bertekad untuk maju sebagai ketua HIPMI Provinsi Gorontalo? Alasan saya masuk HIPMI yang utama adalah untuk membangun jaringan, untuk memperluas jaringan. Kita tahu bersama HIPMI merupakan wadah untuk bersilaturahmi, memperluas jaringan dan membuka peluang kolaborasi. HIPMI adalah organisasi pengusaha yang sudah lama terbangun. Alhamdulillah banyak melahirkan kader-kader bangsa, pemimpin bangsa seperti Bang Bahlil. Beliau merupakan inspirasi kita. Beliau dari orang daerah yang saat ini bisa menjadi orang hebat di Republik ini. Kebetulan ada juga Pak Sandiaga Uno, beliau juga merupakan ketua HIPMI dan itu menjadi salah satu motivasi saya untuk maju menjadi calon ketua umum HIPMI Gorontalo. Oke, jadi di HIPMI ini banyak ya orang-orang hebat lahir dari sini dan Haji Uli ingin lebih luas lagi mencari jaringan bahkan kalau bisa Ji investasi nasional bisa dimajukan di Gorontalo sebagaimana yang sudah dibuat oleh Sapabit sekarang. Ya, jadi Gorontalo butuh resort-resort baru karena lokasinya sangat strategis untuk dijadikan tempat berwisata. Nah, iya, insya Allah. Sekarang untuk teman-teman mahasiswa ini kan banyak teman-teman di sini mahasiswa berpikir bahwa kita akan menjadi PNS atau bekerja di tempat orang. Motivasi Haji kepada teman-teman mahasiswa setelah mereka lulus atau sementara kuliah ingin membangun usaha itu bagaimana sih caranya, Ji? Ah,
saya bukan menggurui ya, Ya. saya hanya sharing aja, Ya. oke, yang saya jalani saat ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan riset, oke. Riset pasar itu perlu dilakukan. Yang pertama adalah kita untuk mengetahui kebutuhan pasar. Yang kedua, juga untuk menentukan target pasar dan juga menentukan produk apa yang akan kita jual. Itu perlu riset. Yang berikut adalah mencari modal. Mencari modal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, kita bisa menabung. Yang kedua, melakukan pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan yang berkolaborasi dengan HIPMI. Dan yang ketiga adalah mencari mitra kerja. Misalnya mencari mitra kerja itu kita sudah menghitung-hitung ya, biaya kita untuk membuka usaha itu sekitar 10 juta. Dan saat ini kita hanya mempunyai 5 juta. Jadi kita bisa mencari partner yang mau bekerja sama dengan kita, dia juga punya uang, jadi kita bisa jalan itu. Ataupun ada beberapa hak dari rekan-rekan kerja saya lihat dia tidak punya modal, tapi dia punya ide bisnis, dia sudah lakukan riset segalanya, dia bisa sharing ke orang, dia bisa cari investor untuk memulai usaha itu. Dan itu banyak terjadi. Iya, 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 iya. Ya. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi ada beberapa tips dari Jiuli untuk Tambah satu, ya, apalagi? dan yang utama dalam berusaha itu harus jujur. Oke, itu penting. Prinsip dasar saya dalam berdagang, bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi jangan mengurangi takaran. Mengerti ya semua ya? Misalnya kita membeli barang ini kita dapat modalnya 13.500. Kita bisa jual 15.000, 17.000, 30.000 pun tidak apa-apa. Tidak ada larangan. Itu mengambil keuntungan dalam Islam itu tidak ada larangan. Yang tidak boleh ketika orang membeli 1 liter, kita mengurangi timbangan hanya menyerahkan 900 gram. Itu yang tidak bisa sama sekali. Itu yang harus dipegang. Ya. Ji, iya. Jadi teman-teman, beberapa motivasi dari Juli bahwa harus jujur, kemudian harus mencari partner dan riset untuk memulai usaha, teman-teman bisa memulai itu. Bahkan dari teman-teman dari bangku kuliah, saya saja ketika membangun GoPos, banyak teman-teman kampus dari UNJ itu yang saya ajak untuk merintis GoPos sampai dengan hari ini. Begitupun dengan Safa Beats. Ke depan kira-kira ada prospek usaha lain yang akan dikembangkan oleh Ajuli? Alhamdulillah saat ini saya masih menjalankan lagi fokus ke Sapa. Kebetulan Sapa saat ini sebenarnya membangun hotel Sapa. Di area yang sama kita mengembangkan hotel. Targetnya awal tahun depan insya Allah sudah grand opening. Oke, tepuk tangan dulu untuk Juli. Oke ya, saya rasa cukup kita berbicara tentang bagaimana beliau menceritakan pengalaman membangun usaha, kemudian motivasi yang diberikan ke teman-teman dan teman-teman mahasiswa ini juga bisa ikut di dalam HIPMI PT. Nanti di kepengurusan Juli nanti setelah sah ya Ji, Insya Allah. nanti akan dibangun HIPMI PT. Di situ akan ada pelatihan-pelatihan dan juga mentoring terhadap teman-teman mahasiswa untuk menjadi wirausahaan baru. Nanti ke depan, siapa tahu setelah ini kita sudah kolaborasi dengan UNG akan diwujudkan. Nah, khusus ini tiket voucher nginap full deluxe yang 1 orang. Kira-kira Aji mau kasih pertanyaan apa nih Aji? Supaya kira-kira teman-teman bisa menjawab entah usaha tadi yang disampaikan atau hal-hal menarik apa yang bisa Aji kasih ke mereka. Kalau tidak saya yang kasih pertanyaan nih. Ini aja ya, Ah, kuis. Saya mau lihat ah, baterai handphone aja. Siapa yang paling lowbat dia dapat. sabar. Nah, ini menarik ini. Nih, jadi saya Nggak itu usah susah-susah itu, nggak usah gitu aja. ya, oh gitu aja. Nggak usah susah-susah. Tidak usah kasih mati HP, tidak usah kasih mati. Mau lihat siapa baterai HP-nya Pak? Jadi siapa baterai? Jadi selain lowbat ya, Hah? nggak usah lowbat. Iya, paling rendah. Paling rendah Persen. berapa persen? Ada? 18%. Ada yang di bawah itu? Tidak boleh Pak. Tidak boleh mati. Tidak harus sampai lowbat. 18 tidak ada? 15%. Ada? Mahasiswa sekarang tidak ada HP. Nanti orang berhipmi supaya siapa tahu bisa jual beli HP. Ada lagi 11%?
Selain di bawah 11% ada? Ada? Tidak ada? Maju yang 11% tadi. Oke. Mau lihat bahwa betul-betul 11% atau jadi di HIPMI itu seperti ini. Oke, coba lihat. Sini sini sini. Sini sini. Di tengah. Oke. Di tengah ya, siap. Nama siapa, dari fakultas apa, semester berapa, tinggal di mana? Baik, terima kasih. Saya Irawan Wamo dari Fakultas Hukum dan saya berasal dari Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Kecamatan itu. Oke. Semester berapa, Sir? Ibu. Semester 7. Oke. Lihat, coba lihat. Berapa persen? Dosa gugur. Oke, 11%. Nah, saya sebelum saya kasih ini, saya pengen nanya ke Ale. Kira-kira, Ale ya, sama dah? Indra. Oh, Indra, astaga, ini Indra, DP nama pegang ganti Ale. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Haji Uli tadi, kira-kira ada tidak inspirasi yang bisa membuat Indra setelah ini kan semester 7, tahun depan pasti sudah lulus dari sini, amin. Kira-kira ada proyek usaha apa tidak yang ingin dibuat oleh Indra ke depan? Sebenarnya kalau dari saya mendengar apa itu sampaikan tadi sebenarnya sangat menarik. Ya. Kan Dipti sebagai wadah yang nantinya bisa menjadi apa untuk pengusaha-pengusaha muda negeri. Ya. Kebanyakan seseorang yang mulai berusaha itu dia terkendala di modal. Sebenarnya kalau kita ganti orang taruh banyak peluang usaha yang bisa dikembangkan. Contohnya ada dari kelapa, Ya. ada dari jagung, yang itu tentu karena kan kalau tahu sebagai penghasil jagung terbesar di Gorontalo. Kenapa itu tidak terkembangkan Lanza? Ya. Lanzanya buat kayak apa? Ya mungkin hanya dikelola seperti biasa saja. Iya. Tapi kan banyak bagian-bagian lain dari jagung yang bisa kita kelola lebih jauh. Ya. Ya. Nah, yang jadi yang dari masalahnya ketika kita pengusaha mulai ingin Kembang ke depan. ya untuk ke depan itu kira-kira IPI bisa menjadi wadah untuk kita nantinya entah itu menjadi bagian dari pemberi modal ataupun pengembangan usaha ke depan. Oke, siap. Sebentar bida. Oke, Haji, diserahkan. Oke. Selamat. Jadi voucher ini digunakan pada saat bulan Januari. Jadi Desember itu sudah full booking sampai dengan Desember. Jadi bisa digunakan barang keluarga awal tahun atau pertengahan tahun depan. Oke, makasih Indra. Tepuk tangan untuk teman kita Indra. Jadi yang 20 orang hadir pertama rasa-rasa Jo. Nanti ketemu sama Bang Rifan untuk dibagi-bagi. Nah tadi pertanyaan dari Indra bahwa apakah HIPMI itu akan memberikan peluang di dalam permodalan ketika teman-teman mahasiswa buat usaha. Jadi gini teman-teman, saya ingin cerita sedikit. Bagaimana ketika GoPos itu mendapat funding dari Google lebih kurang 200 juta. Jadi ini pengalaman saya. Teman-teman sekarang bisa buka. Ini kan internet sangat-sangat luar biasa. Peluang di internet itu bisa kalian lakukan. Kalian coba lihat di berbagai beasiswa kah atau funding-funding pendanaan wirausaha itu, teman-teman bisa buka di situ. Ketika ada teman-teman wirausaha buka, contoh misalnya ayam atau tadi usaha jagung, kalian cek di internet beberapa funding itu, kalian buatkan proposal. Kelemahan mahasiswa sekarang itu jarang membuat proposal, kemudian langsung action, tapi tidak tahu outputnya apa. Jadi kalian buat prospek, proposal dibuat, rencana kegiatan kalian dibuat, diatur timelinenya berapa lama untuk bisa survive. Nah kalau kalian mampu meyakinkan para funding itu kemungkinan bisa dapat. Kami dulu 2020 itu dapat hampir kurang 200 juta dan itu langsung dari Google yang kasih ke kita. Kenapa? Terus mencoba. Usaha kalian yang ada dicoba terus. Nah, di HIPMI sendiri
Nah, mungkin Uli punya pengalaman tidak ketika di HIPMI, apakah ada teman-teman HIPMI memberikan modal atau pelatihan terhadap teman-teman mahasiswa? Untuk saat ini yang masuk program kita adalah untuk HIPMI PT, yang pertama adalah kita akan yang awal-awal ini ya, kita akan mengadakan visit company dan visit UMKM. Jadi anggota HIPMI PT akan kita undang ke kunjungan ke berbagai perusahaan, jadi kita bisa belajar langsung bagaimana prosesnya, produksinya, hingga pemasarannya. Begitupun UMKM. Jadi untuk awal kita akan ke situ, nanti kita juga sementara akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga perbankan, dan itu insya Allah bisa membantu anggota HIPMI PT, permodalan HIPMI PT. Oke, jadi sudah ada harapan ke depan, kira-kira HIPMI PT, teman-teman HIPMI PT itu akan kemana? Ini sudah ada program dari Uli untuk teman-teman HIPMI PT. Mungkin itu ya, sudah terjawab ya. Oke, karena ini bukan sesi tanya jawab lagi, sudah banyak yang disampaikan. Saya dari Gopos ID dan calon ketua HIPMI Provinsi Gorontalo, Rusli Anwar Ahmad, mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini. Kita bertemu di kuliah umum berikutnya.